Nggak bisa ini. Oh, karena ini apa ya? Kan stop screen ya. Oke, silakan Ibu. Recording in progress. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya ulangi ya. Jadi Club Med ini adalah sebenarnya perusahaan Perancis yang didirikan tahun 50 oleh Gerard Blitz dan Gilbert Rigano. Tujuannya adalah menawarkan liburan kepada pelanggan dengan pendekatan formula inovatif, yaitu all inclusive. All inclusive itu semua sudah dalam satu paket itu. Jadi idenya itu adalah membuat orang itu bahagia di dalam hatinya. Konsepnya itu. Saat ini Club Med itu ada di 72 tempat liburan atau resorts di lebih dari 30 negara, termasuk di daerah Mediterania, yaitu suatu daerah tropis dan juga kadang-kadang dilapisi oleh salju ya. Nah, kemudian di tahun 2013 sudah mencapai jumlah pelanggan itu 1,5 juta pelanggan yang memilih Club Med sebagai tempat mereka berlibur. Kemudian Club Med telah mengupayakan untuk melakukan revolusi liburan itu dengan model paket yang serba terpadu ya, inklusif itu jadi satu. Pada saat itu dilakukan atau dikreasikan atau dibuat, tujuannya perusahaan adalah untuk memberikan kepada orang-orang tersebut rasa kebebasan ya, melalui alam dan berolahraga yang membuat mereka saling merasa bahagia dan menjadi satu dengan yang lain. Club Med ini menawarkan ya, suatu bentuk link atau rangkaian kehidupan sosial baru yang tentunya lebih festif, lebih meriah gitu ya. Dan sedikit mereka terjadinya binding dengan klien. Jadi benar-benar klien itu diberikan kebebasan, jadi nggak ingin terlalu banyak diatur. Kemudian mereka juga menginginkan adanya terjadinya suatu perpaduan gitu ya antara kebebasan individu dan kehidupan sosial. Pada masa itu ya di perkampungan yang tempat mereka liburan itu pelanggan could do what they wanted, dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa harus menggunakan uang yang dibayarkan. Gitu. Jadi pada saat mereka datang, pelanggan itu sediakan dengan semacam dikalungin bunga gitu ya. Bukan bunga sih, dikalungi oleh beads itu manik-manik ya. Yang membuat mereka itu dengan manik-manik itu mereka bisa menggunakannya untuk membayar minumannya ya. Sehingga semua transaksi itu dengan menggunakan manik-manik di kalungan itu untuk dia bisa belanja atau membeli apapun selama mereka ada di dalam resort itu. Yang di kemudian hari ini lalu dipatenkan. Kemudian disediakan meja yang besar gitu ya, di mana pelanggan juga bisa berbagi makanannya dan saling berkenalan satu dengan yang lain. Kemudian bentuk kegiatan yang sifatnya kebebasan dan equality itu sama rasa ya, sama tinggi, jadi nggak ada membedakan satu yang lain ya. Kesetaraan gitu ya, adalah merupakan hal yang sangat fundamental atau sangat dasar dari budaya yang ada di Club Med. Sejak didirikan, Club Med itu tidak pernah meninggalkan yang namanya inovasi. Jadi hal yang baru atau kadang-kadang tujuan yang tidak diketahui selalu ditambahkan dalam portfolionya. Di Tahiti tahun 1955 dan di Lesin, yaitu di Switzerland tahun 1956. Kemudian di tahun 67 Club Med juga membuat yang disebut dengan Club Mini untuk para anak-anak yang pertama kalinya. Kemudian di tahun 80 sampai dengan 90 mereka mulai menurunkan gitu ya konsep untuk menarik orang yang ingin hanya berlibur di rumah. Artinya mereka
ingin supaya mereka itu jangan di rumah liburannya, tapi datang ke tempat mereka. Dan mencoba untuk menaikkan gitu ya kompetisinya dengan program yang sifatnya harganya lebih rendah untuk melakukan weekend di Club Med. Pada saat itu strategi itu menjadi tidak jelas gitu. Kenapa? Karena pilihannya kan harusnya menaikkan volume gitu atau meningkatkan value. Sebagai tambahan, pada saat terjadi krisis tahun 1993 yang merupakan dampak dari perang di Teluk, maka dan juga ada beberapa kejadian atau peristiwa pada tahun 2001 yang mengakibatkan sangat berdampak pada Club Med, yang tentunya juga berdampak menurunnya atau berdampak pada para turis. Di 2004, Club Med akhirnya memutuskan ya untuk mengatur ulang ya strategi value-nya ya yang bertujuan untuk menaikkan terutama klien atau pelanggan yang internasional yang mereka menghendaki atau menginginkan kenyamanan, elegansi, layanan, dan sesuatu yang customized, yang sesuai dengan permintaan mereka. Paket liburan yang ditawarkan itu direposisi, ya direposisikan ulang, yaitu untuk mencoba mendekatkan yang disebut dengan perkampungan wisata yang entry level. Ya, jadi entry level itu mereka disebut dengan 2 triden. Triden itu bukan bintang ya, bukan sebenarnya. Tapi mereka menyebutnya bintang. Tapi mungkin bisa saja diasumsikan itu bintang. Kemudian merenovasi beberapa perkampungannya yang dari 4 triden menjadi level 5 triden. Ya. Triden itu bahasa Indonesianya itu Trisula, tapi ya. Kemudian mereka juga membuat yang triden level 5 yang disebut dengan yang level yang mewah, yaitu ada villages, ada perkampungan, ada villa, dan juga ada chalet. Chalet itu kayak semacam kondominium. Kemudian Club Med juga menawarkan premium ya, all inclusive, jadi harga yang premium tapi yang termasuk semuanya dengan variasi layanan yang cukup tinggi gitu ya levelnya, dan juga menambah layanan a la carte yang dimana mereka bisa memilih makanan-makanan yang terbaik dan juga minuman-minuman dengan kualitas yang baik. Dimulai dari triden level 4, semua klub menawarkan spa ya dengan bentuk kemitraan dengan beberapa merek-merek terkenal. Dan ini juga dilakukan beberapa pertunjukan-pertunjukan di tempat-tempat wisata tersebut yang semuanya didesain terutama untuk pelanggan atau perusahaan-perusahaan tertentu. Klub untuk anak-anak juga telah disediakan ruangan atau area di mana mereka bisa melakukan kegiatan yang terkait dengan alam ataupun dengan budaya lokal. Ya kalau kita mungkin ya menanam padi atau ikut naik kuda dan seterusnya lah, di persawahan misalnya. Kemudian juga ada sport school, jadi olahraga belajar olahraga gitu ya, yang menawarkan lebih dari 10 jenis olahraga yang tentunya didampingi oleh para pelatih yang berkualitas, mempunyai kualifikasi dan peralatan-peralatan yang berkualitas. Jadi di sana itu disediakan ya, waktu saya pernah lihat itu ada belajar memanah, ya, belajar mendayung, ya. Terus kegiatan-kegiatan itu memang mereka dikasih aktivitas, suruh memilih di antara itu. Nah, terutama untuk level 5 itu Club Med memilih tempat ya, satu lokasi yang tentunya adalah yang sesuatu yang eksepsional, yang jarang dijumpai sebagai tempat destinasi wisata yang sangat indah di dunia. Contohnya Cancun di Meksiko, Punta Cana di Republik Dominika, dan Cani di Maldives. Wah, ini Bapak Ibu boleh dengar, berarti jadikanlah ini sebagai salah satu impian Bapak Ibu. Orang kalau punya impian yang main ke sini itu berarti sudah duitnya nggak ada serinya. Tapi kenapa tidak? Pengembangan dari tempat-tempat resort ini dipercayakan
kepada para arsitek dan desainer-desainer yang renowned, yang ternama. Layanan yang dikembangkan adalah merupakan yang high end, yang tertinggi dalam kelasnya, yang meliputi service di dalam ruangan, all the service ini. Kemudian layanan pengaturan barang dan tujuan kalau mereka mau pesan taksi dan segala macam. Kemudian juga diberikan champagne yang disampaikan hingga jam 6 sore. Kemudian mereka juga ada namanya private villa, jadi villa yang personal gitu ya, yang disediakan dengan partner pribadi. Partner itu ya orang yang memang khusus yang untuk menyediakan makanan dan minuman. Kemudian di resort dan di Lima di Maldives, villanya itu diletakkan berdiri di atas tonggak-tonggak kayu gitu, karena mereka langsung berhadapan aksesnya ke laut dan mereka bisa melihat kehidupan di bawah laut ya, karena lantainya itu transparan sehingga mereka menginjak lantai itu kaca yang bisa melihat langsung ke bawah laut karena mereka berada di villa yang ada di pinggir laut gitu ya, langsung berhadapan. Kemudian upaya reposisi ulang untuk level yang high end yang tertinggi telah juga dilakukan dengan melakukan perubahan bagaimana mereka membangun hubungan dengan pelanggan yang disebut dengan gentle members dan staffnya disebut gentle organizer. Ya. Club Med ini mempunyai 15.000 gentle organizer dari 100 kewarganegaraan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dari klien-kliennya yang juga dari internasional. Mereka mempunyai kualifikasi di beberapa bidang dan mempunyai spesialisasi memasak, olahraga, ya, hiburan, ataupun melayani klien. Kemudian juga training-training dilakukan dengan sangat baik ya, sangat presisi, dan mereka diajarkan mengenai sense atau rasa atau kemampuan untuk memberikan layanan premium yang sudah dikembangkan. Kemudian resort yang ada kaitannya dengan sekolah gitu ya, itu juga diciptakan di Vitel di France. Itu yang bisa mendatangkan hampir 10.000 trainee every year. Jadi ini sebenarnya para pegawai yang disiapkan untuk nantinya mendampingi para tamu pada saat mereka berkegiatan olahraga di dalam resortnya. Club Med selalu berusaha mencari bakat-bakat yang real dan mempunyai kepribadian yang unik. Hubungan pelanggan di organisasi ini telah juga dilakukan dengan mengembangkan yang namanya manajemen hubungan pelanggan atau CRM, di mana mereka mencoba untuk mensegmen secara lebih spesifik ya, lebih kecil segmentasinya atau untuk pelanggan-pelanggan. Jadi mereka nggak dalam skala besar tapi lebih segmented. Di beberapa perwakilan mereka konsep untuk penjualan ya side by side juga dilakukan untuk memungkinkan klien itu bisa memilih ya paket liburan yang mereka inginkan bersama dengan si pemasar atau si penjual yang ada di counternya itu. Komunikasi Club Med menggunakan campaign yang disebut What is your idea of happiness? Apa sih ide Anda untuk menjadi bahagia? Ini benar-benar masuk ke level strategi yang upmarket. Upmarket itu market yang levelnya atas. Dan kampanye ini dilakukan di 47 negara dengan 22 bahasa. Kemudian positioning dari Club Med Resort dari level 3 ke level 5 juga memungkinkan ya cakupannya itu menjadi lebih luas, terutama dalam persaingan. Mulai dari standarisasi, kemudian layanan yang mewah untuk paket-paket yang sudah tersedia. Nggak ada perusahaan lain yang mampu melakukan ini ya, pada waktu itu. Club Med dengan skala 4 juga melakukan bersaing ketat ya dengan, mungkin Bapak pernah dengar namanya Swiss Mövenpick. Itu adalah perusahaan semacam hospitality ya, atau perhotelan yang berasal dari Swiss ya. Sekarang ada 69 hotel di 23 negara. Atau mungkin namanya Jamaican Sandals, itu juga merupakan salah satu resort
di Jamaika dan di Bahama. Ini bukan sandal-sandal jepit Indonesia ya, tapi nama orang Jamaika, istilah Jamaika. Kemudian di Club Med level 5 juga bersaing dengan Singapura, Banyan Tree, mungkin Bapak pernah dengar ya. Banyan Tree juga case yang sangat menarik. Yang sekarang udah mempunyai levelnya ada 30 hotel dan 60 spa di seluruh dunia. Banyan Tree ini luar biasa mahalnya, semalam bisa di atas 10 sampai 20 juta. Nah, kemudian kemewahan dari villa-villa Club Med ini juga bersaing dengan villa-villa dari Mauritius, ya namanya perusahaan dari Beachcomber yang mempunyai artinya mereka bekerja dengan filosofi dream is a serious thing. Jadi bermimpi itu adalah hal yang serius. Mereka punya 9 hotel, resort, villa-villa mewah dan juga aman. Aman resort ini ada di Indonesia ya, ada di daerah Jawa Tengah dan di Bali. Terus kurang lebih 20 hotel 15 negara dan Ritz-Carlton 80 hotel di 27 negara. Dengan jangkauan dan kualitas servis yang dipunyai, Club Med berusaha untuk memastikan atau merubah liburan itu menjadi suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi fokus kepada strategi untuk customer yang global telah membantu Club Med itu berkembang dan memastikan semua positioningnya itu sangat unik untuk setiap market. Kemudian pada bulan Januari 2015 ya, ada rencana untuk diambil alih ya kepemilikannya oleh investor dari China namanya Fosun yang diharapkan akan mempercepat proses internalisasi dari merek Club Med dan juga untuk pengembangan di Asia. Nah, bagaimana caranya Club Med ini bisa mencapai upscale positioning, kemudian mencapai excellence di hal kualitas layanan. Jadi sudah lihat ya, jadi dia mau naikkan 3 ke 4, 4 ke 5, apalagi tadi ada rencana dibeli oleh Fosun dari China untuk pengembangan. Rencananya kalau itu dibeli, apa yang harus dilakukan? Terus, apakah menurut Anda, nomor 2, Club Med itu berisiko nggak sih dengan tidak mengambil spesialisasi? Jadi dia ambil 4 saja atau 5 saja, tapi dia ambil semuanya. Level 3, 4, 5 semuanya diambil. Artinya menjadi tidak fokus gitu. Pertanyaannya itu berisiko apa enggak ya? Menurut Anda, alasannya apa? Nah, masing-masing pertanyaan 1 dan 2 nilai poinnya adalah 20. Kemudian pertanyaan B itu terkait dengan teori adalah mohon dijelaskan pemahaman Anda tentang apa itu brand equity. Ini gampang ya. Reporter pasti ada ya. Apa itu omnichannel strategi? Hati-hati ya Bapak Ibu, berbeda ya antara multi channel dan omnichannel itu berbeda. Jangan sampai salah menjawab. Kemarin dia salah menjawab. Terus apa yang dimaksud dengan marketing communication program? Artinya program promosi, ya P yang keempat. Silakan Bapak Ibu menjelaskannya dengan teorinya, boleh dengan gambar, boleh dengan bagan, boleh dengan contoh. Tidak ada batasan jumlah halaman. Ya. Bahasa Indonesia tidak masalah, bahasa Inggris is also no problem. Ya, both are acceptable. Secara ini nanti dikumpulkannya melalui email ke saya dan waktu mengerjakannya 100 menit. Nah, ya. Tapi ya terserah Bapak Ibu mau dikerjakan. Udah malam ini dikumpulkan, monggo. Kalau nggak bisa, saya tunggu sampai besok. Karena saya juga ngerti Bapak Ibu sangat berat sekali kalau untuk mengerjakan malam ini, karena lumayan panjang. Ya. Kecuali Bapak Ibu tiap hari udah bahasa Inggris lancar, nah itu mungkin akan tidak terlalu kesulitan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, saya persilakan. Ya, mohon izin Pak. Ya Pak Heru, monggo. Dari kelima pertanyaan ini kira-kira kalau Pak Heri dulu, silakan Pak Heri ya. Gimana Pak Heri? Dari kelima pertanyaan ini Pak, kira-kira apakah menurut Pak Aryo ini satu pertanyaan bisa saja 1 halaman atau 2 halaman atau seperti apa Pak? Maksudnya supaya kita juga punya gambaran gitu Pak. Terima kasih. Oh ya, yang jelas pertanyaan B itu tidak terkait dengan kasus A. Ya, jadi mohon dibedakan karena dulu ada yang salah paham itu B dikaitkan dengan A padahal bukan itu. A itu yang nomor 1, 2, yang B itu benar-benar teori.
Jumlah halaman saya tidak batasi Pak Eri, jadi saya persilahkan ya. Rata-rata sih kalau yang tahun-tahun lalu atau tahun sebelumnya itu Bapak Ibu menjawabnya cukup ini ya. Saya kaget tuh, ada yang sampai 10 halaman, 15 halaman juga ada. Hebat ini, narasinya pintar banget. Mahir persiapan buat tes sekali ya. Tapi jangan singkat-singkat, jawaban A ini, B ini, jangan singkat-singkat gitu Pak Eri ya, tentunya bisa dielaborasi lah. Karena juga bukan sekedar kualitas, tapi cara berpikir logika Bapak Ibu yang tuangkan dalam cara menjawab itu nilainya yang cukup tinggi. Pak Heru, saya persilakan. Tadi pertanyaan. Iya, terima kasih Pak Ryo. Berkaitan dengan pengumpulannya itu, kalau besok itu maksimal jam berapa nih? Mungkin kami bisa. Oh, besok. Bapak Ibu longgarnya jam berapa? Siang atau malam? Saya beri kesempatan. Kalau sampai sore gitu Pak, atau malam gitu. Oke, kalau saya tunggu sampai jam 6 sore, keberatan nggak Bapak Ibu? Kalau saya sendiri enggak Pak, karena saya sedang menghadapi demo juga sebenarnya. Oke. Ya boleh, kalau sampai jam 6 sore boleh, kalau enggak ya kalau ada kesulitan silakan Bapak Ibu japri saya. Untuk waktu, mungkin kan harus terbang keluar kota, dalam perjalanan masuk ke site gitu kan, kadang-kadang saya tahu kesulitan untuk akses internet misalnya. Let me know. Ya. Tapi jam 6 sore I think it should be sufficient enough. Cukup Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau ditanya siapa dari akademik, kerjanya kapan? Malam itu dikumpulkan. Aturannya. Kalau menurut kepala saya, buat itu tuh nggak ada yang bisa ngumpulin. Cuma 1 orang. Waduh. Ya sudah ada, kita beri toleransi. Ada yang lain? Saya persilahkan. PubMed pernah dengar kan Bapak Ibu ya? Itu termasuk tempat yang satu saat Bapak Ibu harus menyediakan. Iya benar, bubar. Dulu kasnya itu diajarin mana, diajarin dayung, diajarin bagus-bagus naik kuda. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan mau diklarifikasi atau sudah nggak sabar mau mengerjakan. Jangan lupa ya, format nama filenya jangan salah, karena nanti saya takutnya kalau dicampur dengan kelas lain, kalau nggak ada pembeda nanti khawatirnya masuk ke kelompok kelas lain. Formatnya Word atau PDF ya Pak? Word aja, lebih gampang. Tapi kalau Bapak Ibu merasa terlalu besar untuk dikirim mau dibuat PDF, it is no problem, boleh aja. Nggak masalah. Terima kasih Pak. Ya, kan ada yang pakai gambar-gambar sehingga berat gitu ya sudah di PDF kan boleh, boleh. Yang penting bisa dibaca. Pilihan huruf, kemudian besar kecilnya huruf, saya tidak akan mengatur karena Bapak Ibu adalah kelas master ya, magister itu beda dengan S1 lah. Kalau S1 masih harus 4433 times New Roman 12, kalau saya enggak. Yang penting marketing itu kreatif ya, marketing itu inovatif. Jadi boleh saja. Tapi yang jelas judul atasnya itu jangan dirubah. Yang ada namanya ini nggak boleh dirubah ini, kalau ini dirubah wah kacau nanti. Ini halaman satunya ini nggak boleh dirubah Bapak Ibu. Nah ini nggak boleh ini bagus soalnya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai kontennya, isinya, tapi jangan jawabannya ya. Silakan.
Dulu waktu saya ngambil sertifikasi CPM ya, Certified Professional Marketer itu, saya dikasih soalnya itu, case-nya tuh 40 halaman, case-nya tuh berapa ya, 10 sampai 15 halaman. Terus kita diwajibkan menjawab dalam waktu 3 jam, minimal 40 halaman in English. Zaman dulu masih tulis tangan Bapak Ibu, belum seperti ini. Kebayangan 3 jam 40 halaman, rasanya tangan udah pegel itu. Tulisnya tak gede-gedein juga tetap pegel. Kita belajar ke sana. Tapi saya nggak berapa Bapak Ibu 40 halaman, nggak, cuman itu menunjukkan bahwa marketing itu banyak yang bisa dieksplorasi. Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup silakan, yang mau fokus ke itu silakan. Jangan lupa presensi sudah dapat ya.